Kita bacakan dulu hadisnya. Ad-Darsul Khamis Babu Tibil Kalam. Babu Tibil Kalam. Sudah dibuka, Bu? Halaman 13. Yang nggak punya mungkin bisa, yang punya bisa nge-share di sini. Halaman 13. Babu Tibil Kalami. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه قال شعبة أما مرتين فلا أشك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة رواه البخاري. Hadis yang kedua, babu silatil walidil musyriki wal mar'ati ummaha walaha zawjun. Babu silatil walidil musyriki wal mar'ati ummaha walaha zawjun. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها tanda tanya qala titik dua na'am qala ibn Uyainah titik dua فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين رواه البخاري ومسلم وأبو داود. Kosakata halaman 15. Tibul kalam. Tibul kalam artinya yang baik. Perkataan yang baik. Tapi tayyib di sini bentuknya adalah masdar. Kalau tayyib itu bentuknya sifat isim fa'il. Kalau tayyib masdar. Tayyibul kalam perkataan yang baik. Nomor 2 fata'awwadza. Itu terdiri dari dua kata. Fa artinya maka, ta'awwadza artinya Berlindung. apa artinya ta'awwadza? Berlindung. Iya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu namanya ta'awudz. Ta'awudz artinya iya. Ta'awwadza artinya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung, Ustaz. Suaranya kedengeran enggak? Kedengeran. Berlindung, Ustaz. Ya, ta'awwadza artinya berlindung. Mohon perlindungan. Memohon perlindungan. Maksudnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu namanya ta'awwadza. Jadi kita ngartinya maka mengucapkan ta'awudz gitu saja. Maka mengucapkan ta'awudz. Fata'awwadza maka mengucapkan ta'awudz. Wa asyaha nomor 3. Wa asyaha. Wa artinya dan, asyaha artinya memalingkan. Asyaha artinya a'rada, memalingkan. Nomor 4, marrataini, dua kali. Dua kali. Nomor 5, fala asyukku. Fa artinya maka, la asyukku saya tidak ragu. Maka tidak ragu. Saya tidak ragu. Bisyiqqi tamratin, bi dengan syiqqi separuh, sebelah, tamrah Setengah kurma. ya. Kalau tamr kurma, kalau tamrah sebiji kurma. Setengah biji berarti. Ya, setengah
setengah butir kurma. Baik. Nomor 7. Silatul walidi. Silatul walidi. Silaturahim kepada orang tua. Nyambung silaturahim sama orang tua. Ya, sama ayah atau orang tua. Menyambung orang tua. Maksudnya menyambung hubungan dengan orang tua. Atatni, dia perempuan telah datang kepada saya. Itu dua kalimat itu. Atat dan ni. Atat artinya dia perempuan telah datang. Ni kepada saya. Datang itu. Atatni ummi berarti ibuku telah datang kepada saya. Karena lafaz hadisnya tadi atatni ummi. Ibuku telah datang kepada saya. Raghibatan. Raghibah artinya apa? Penuh dengan sukacita. Bira Ustaz. Hah? Bergembira bisa. Bergembira. Excited. Excited. Ya kayak seorang ibu mau bertemu dengan anaknya, itulah perasaannya. Sukacita, bergembira, excited, sumringah, itulah pokoknya. Sumringah bunga. Hah? Roy bertemu jodoh Roy, sumringah enggak? Baik. Nomor 10. Asiluha. Ini terdiri dari 3 kata. Apa kata silaturahim? Itu aslinya asiluha. A-nya 2 itu. Cuman dalam bahasa Arab ketika A bertemu dengan A, boleh dipanjangkan. Aslinya asiluha. A artinya apakah? Asilu, saya menyambung. H, dia. Berarti artinya apakah saya menyambung hubungan dengan dia? Apakah saya boleh menyambung hubungan dengan dia? Asiluha. Asiluha. Dianya di sini perempuan. Maksudnya ibunya tadi. Ini kalimat nomor 11. Nomor 10 kalimat tanya Ustaz ya? Nomor 10 kalimat tanya, betul. Tanda tanya itu. Yes. Nomor 11, tabarruhum, engkau berbuat atau kalian berbuat baik kepada mereka. Aslinya tabarrunahum. Tapi kalau ada annya, berarti dia mansub. Alamatu nasbihi hadfun nun. Ang tabarruhum. Tabarruhum. Kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu, dan kalian berbuat adil. Wa artinya kalian. Artinya dan. Tuqsitu, kalian berbuat adil. Baik. Jelas kosakatanya? Jelas Ustaz. Ada yang belum jelas? Baik. Hadis yang pertama, babu tibil kalam, bab perkataan yang baik. An Adi bin Hatim, dari sahabat Adi bin Hatim. Qala, Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan neraka. Jadi kalau kita lihat bahwa kejadian ini mungkin suatu ketika Rasulullah sedang menyampaikan nasihat. Lalu beliau menyebutkan neraka. Fata'awwadha minha. Maka beliau mengucapkan kalimat ta'awudz. Wa asyaha biwajhihi. Dan beliau memalingkan wajahnya. Thumma dzakara an-nar. Lalu beliau menyebutkan lagi neraka. Fata'awwadha minha. Maka beliau mengucapkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minan nar. Pokoknya intinya minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Wa asyaha biwajhihi. Dan juga memalingkan wajahnya lagi. Qala Syu'bah, amma marrataini fala asyukku. Nah, ini bukan bagian dari hadis. Qala Syu'bah, amma marrataini fala asyukku. Ini bukan dari hadis, bukan bagian dari hadis. Ini adalah tambahan dari perawi. Perawinya Syu'bah Ibn al-Hajjaj, seorang ahli hadis. Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah mengatakan, jadi Syu'bah salah satu orang yang meriwayatkan hadis ini.
Amma marrataini fala asyukku. Disebutkan 2 kali saya tidak ragu. Maksudnya dalam kisah ini Rasulullah menyebutkan neraka sebanyak 2 kali, saya tidak ragu. Ngerti maksudnya? Karena biasanya ada sebagian perawi hadis yang kalau meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan Rasulullah beberapa kali mengucapkan ini atau itu, melakukan ini yang dan itu, terkadang ada saja keraguan dari perawi hadis. 2 atau 3 kali, 3 atau 4 kali. Nah, makanya ditegaskan oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj di sini bahwa saya tidak ragu kalau Rasulullah menyebutkan neraka pada satu 2 kali. Lalu Rasulullah berta'awudz 2 kali dan memalingkan wajahnya 2 kali. Thumma qala, lalu Rasulullah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqun nara, apa artinya ittaqu? Takwa. Memohon perlindungan dari api neraka. Ya, mohonlah perlindungan dari neraka. Ittaqa yattaqi artinya anta ja'ala bainaka wa bainan nar wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Jadi mohonlah perlindungan dari api neraka. Ittaqun nar. Banyak yang menerjemahkan takutlah neraka. Ittaqa sebenarnya dari kata ittakhadha wiqayatan. Ittakhadha wiqayatan menjadikan pelindung bagi diri kita. Artinya mintalah perlindungan dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma. Bukan bijinya ya, maksudnya dagingnya. Setengah 1 butir kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau tidak punya, saking miskinnya setengah kurma aja nggak punya, nggak bisa sedekah walaupun dengan setengah kurma, maka lindungilah dirimu dari api neraka dengan perkataan yang baik. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis yang pertama. Itu artinya. Artinya ada yang kurang jelas sebelum Anda masuk ke pembahasan. Apa Ustaz? Fa'ilam tajid apa Ustaz? Kalau engkau tidak mampu, tidak mendapatkan. Siap. Maksudnya kalau engkau nggak punya walaupun setengah biji korma itu, wajada yajidu artinya mendapatkan. Kalau engkau tidak mampu Ustaz. Mendapatkan. Baik Ustaz. Berarti kita bisa ini Ustaz, dengan misalnya sedekah dengan niatan tolong jawab apa kita berdua dijauhkan dari api neraka. Boleh ya? Boleh. Salat di sini wa illam yajid ya, bukan tajid. Fa illam tajid. Di sini pakai ya, Ustaz. Illam yajid. Di buku antum doang kayaknya Ustaz. Apa udah? Masa? Di buku anda tajid Pak. Buku saya tajid. Ya kan? Salah titik. Salah peletakan titik ya. Anas, nggak direkam lagi nih. Tiket pindah. Ada lagi? Ya. Kalau di buku Ana sih fa'ilam tajid, wallahu alam, nanti Ana cek lagi. Lam tajid. Ustaz. Ya. Tadi zakaro apa artinya? Zakaro menyebutkan. Kita kalau diartikan mengingat bisa apa enggak? Zakaro. Zakaro bisa juga artinya mengingat. Mengingatkan gitu Ustaz ya. Bukan mengingatkan. Oh, bukan. Kan zakaro yuzakiru. Kalau zakaro artinya bisa menyebutkan, bisa mengingat. Tapi kalau misalkan mengingat dalam arti jadi zakaro itu mengingat dan diucapkan melalui lisan, itu namanya zakaro. Tadi kayak kasih nasihat Ustaz. Ya. Makanya tadi yang dibilang di awal, ini kalau dilihat dari siyak al-jumlah,
nampaknya Rasulullah sedang menyampaikan nasihat atau ceramah gitu kepada para sahabat. Lalu beliau menyebutkan tentang neraka. Maka beliau minta perlindungan dari neraka. Baik. Sudah terjemahnya? Kalau sudah, mau masuk ke penjelasan. Ustaz, dikit lagi Ustaz, terjemahnya Ustaz. Coba diulang Ustaz dari biwajihi summa zakaran nar. Biwajihi summa zakaran nar. Rasulullah SAW menyebutkan neraka, maka beliau meminta perlindungan dari neraka dan memalingkan wajahnya. Jadi sambil meminta perlindungan dari neraka itu sambil memaling wajahnya, tidak lagi menghadap ke para sahabat. Ngerti ya? Baik Ustaz. Itu secara normal ketika kita ketika kita mengingat sesuatu yang kita tidak suka, maka kita akan palingkan wajah kita, apalagi posisinya sedang ngomong di depan orang begitu. Audiens. Di depan audiens, maka kita akan palingkan wajah kita untuk mungkin menyembunyikan ekspresi wajah atau ya begitulah. Lalu Rasulullah menyebutkan neraka lagi. Lalu Rasulullah minta perlindungan lagi sambil memalingkan wajahnya. Lalu Syu'bah mengatakan 2 kali saya tidak ragu. Maksudnya 2 kali Rasulullah menyebutkan neraka 2 kali itu saya tidak ragu. Untuk meyakinkan. Syu'bah bin Hajjaj tadi salah satu perawi dalam hadis ini. Ustaz, tanya Ustaz. Hah? Nanya dulu Ustaz. Ya. Ini berarti berkaitan dengan ini Ustaz. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Tuh. Baik. Ada lagi? Maksudnya kalau ada pertanyaan yang kaitannya dengan terjemah. Kalau yang kaitannya dengan penjelasan nanti setelah Anda jelaskan. Anda baru masuk ke penjelasan sekarang. Type Ustaz. Baik. Lanjut. Sudah Ustaz. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. At-Ta'i beliau dari kabilah At-Ta'i. Ayahnya Hatim Al-Jawad, seorang Arab yang sangat terkenal, ahli syair, belum masuk Islam. Oleh karena itu radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah suatu ketika menyebutkan neraka yang dipersiapkan oleh orang-orang yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat At-Tahrim. Waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat penjaga yang tegas, yang syadid, yang mereka tidak menyelisihi perintah Allah dan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan neraka di depan para sahabatnya, beliau beliau meminta perlindungan dari neraka. Pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa Rasulullah saja yang sudah dijanjikan surga oleh Allah, sudah diampuni dosa-dosanya baik yang lampau maupun akan datang. Ketika beliau menyebutkan neraka, masih saja beliau bergetar hatinya dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya, apalagi umat akhir zaman dengan segala fasilitas kemaksiatan yang sangat luar biasa. Maka hendaknya kita lebih dari Rasulullah dalam meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ya kan? Karena kita ini terkadang menjadi orang yang terlalu pede gitu loh. Terlalu pede masuk surga, padahal tiap hari isi maksiat. Nah, makanya harus banyak minta perlindungan dari Allah dari api neraka. Harus banyak ininya, ibaratnya kafaratnya. Orang banyak dosa itu harus banyak kafarat. Banyak dosa harus banyak bersedekah. Banyak dosa itu harus banyak
beristighfar, banyak dosa, harus banyak membantu orang, agar semua itu bisa kita niatkan menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau ada orang yang terlalu merasa pede, saya tidak akan masuk neraka, amal saya banyak, umur saya masih panjang, akhirnya mati tiba-tiba, habislah dia itu, nggak punya alasan lagi, kan? Makanya ya, kita harus sering-sering ingat neraka, ingat azab Allah, ingat mati, agar kita banyak beristighfar. Wa asyaha biwajhihi asyaha bihamzatin maftuhah wa shinin mu'jamah. Hamzahnya maftuh, harakatnya fathah maksudnya. Shin mu'jamah artinya shin yang ada titik tiganya. Ba'daha alifun wa akhiruhu ha. Setelahnya huruf alif dan akhirnya ha, artinya a'rada, memalingkan wajahnya. Maksudnya apa? Fala'allahu atau fa'ala al-hadar min asy-syai' al-karih lahu. Fi'lul hadar min asy-syai' al-karih lahu. Itu sebagai bentuk waspadaan dari beliau, dari Rasulullah terhadap sesuatu yang sangat beliau benci, yaitu neraka. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat neraka itu dan tidak ingin melihatnya. Jadi seakan-akan Rasulullah ditampakkan neraka di depannya, maka Rasulullah memalingkan wajahnya ketika disebutkan neraka. Baik. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj ahadu rijali sanadi hadzal hadits. Syu'bah ibn al-Hajjaj mengatakan, amma marrataini fala asyuk. Sebagaimana yang telah Anda jelaskan tadi, bahwa dia tidak ragu bahwa Allah menyebutkan neraka 2 kali dalam kejadian ini, dalam momen ini begitu. Makanya beliau tekankan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah. Jadikanlah antara engkau dan neraka pelindung. Jadi nasihat dari Rasulullah SAW. Kita harus memiliki tameng dari neraka. Jadi tameng itu, ini neraka ini musuh kita, yang selalu mengincar kita. Oke? Dan menggoda kita dengan syahwat. Rasulullah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita suka, hal-hal yang berat, salat subuh, salat tahajud, puasa dan lain-lain berat, menjauhi mata dari zina, menahan diri dari nafsu birahi, berat. Tinaru bisyahwat. Adapun neraka dikelilingi dengan syahwat, ya kan? Minum khamr, melihat wanita dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, jadikanlah pelindung antara engkau dan neraka. Kau harus punya tameng. Jangan tameng itu dilepas dari kita. Kalau sudah dilepas, ya sangat mudah bagi dia untuk masuk neraka. Apa tamengnya? Rasulullah tidak memberikan kepada kita tameng yang sulit. Amalan-amalan yang berat, tidak. Amalan-amalan yang hanya sebagian orang saja yang mampu melaksanakannya, tidak. Amalan yang sangat ringan yang semua bisa melaksanakannya. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti bagi seseorang yang masuk neraka, dia tidak mungkin berasal dari Rasulullah. Itu kan tameng dari neraka itu tameng yang berat yang hanya bisa dilaksanakan oleh sebagian orang saja, tidak. Apa tamengnya? Yaitu sedekah walaupun dengan setengah kurma. Ini Rasulullah maksudnya sebagai bahasa kiasan. Sedekah walaupun dengan harta yang sangat sedikit. Cepek, gopek, ceceng, ya kan? Walaupun dengan itu kalau kita niatkan itu sedekah, maka itu akan menjadi pelindung bagi kita dari api neraka. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Senyum ya, kalau senyum. Sedekah pakai senyum. Dan lain-lain. Banyak sedekah. Kalau kita mampu mengeluarkan harta, kenapa cuma dengan senyum? Pelit kali namanya itu. Siap. Orang kita juga bisa. Jadi kalau senyum itu semua orang bisa. Tapi kalau kita punya harta, kasihlah. Walaupun cuma sepele, cuma sangat sedikit. Mungkin yang suka mesen makanan lewat GoFood, ongkosnya misalkan total 27.000, kasihlah 30.000. 3.000-nya niatkan untuk sedekah, itu nggak bakal rugi. Nggak akan rugi, Allah ganti. Naik ojek misalkan kemana, ongkos 14.000, kasih 15.000. Nggak usah diminta 1.000 mana bang. Biarin aja 1.000 udah buat dia.
ya kan? Jangan medit. Ya. Itu kalau diniatkan sedekah, maka itu bisa menjadi pelindung antara kita dan neraka, dan juga menjadi rizki, karena apa yang kita sedekahkan itulah sejati harta kita. Allah akan balas itu semua. Kalaupun tidak Allah dengan balas dengan harta, Allah balas dengan kemudahan, dengan kesehatan, dengan anak baik, anak yang soleh, dengan lulus dengan mudah, mungkin kuliahnya, mendapatkan pekerjaan banyak. Cara Allah balasnya. Baik. Apa tadi? Fa'ilam yajid atau fa'ilam tajid. Kalau belum bisa, belum mendapatkan, artinya dia nggak punya, maka dengan kata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik ini apa namanya? Kata-kata yang baik itu apa sih namanya? Senjata bagi seorang muslim. Karena ketika seseorang tidak baik kata-katanya, maka di dunia nama dia akan jelek, dan di akhirat nama dia akan jelek. Disebutkan dalam hadis, wahal yakubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang diseret nanti di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya. Jadi wajahnya ini jadikan tapak, diseret habis itu di neraka. Bayangkan kalau kita diseret, badan kita diseret aja udah rasanya luar biasa, apalagi mukanya dijadikan tapak habis itu diseret. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu di neraka? Illa hasaidu alsinatihim, yaitu hasil lisan mereka. Kalau ngomong itu nyelekit, nyakitin, apalagi itu pedes gitu ya, kayak ada cabenya itu mulutnya. Nah, itu hati-hati. Kalau ada yang punya sifat seperti itu harus dirubah. Makanya Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan antara takwa dengan lisan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida pakai sin bukan pakai shin. Kadang kalau ada kita dengar ceramah, ada penceramah yang bilang apa namanya? Qawlan syadida. Itu lawan kata itu. Kalau qawlan syadida perkataan yang keras, yang syadid. Kalau qawlan sadida perkataan yang lurus, perkataan yang baik. Jadi perintah Allah bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang lurus. Ya. Jadi kata-kata yang baik ini apa namanya? Sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada seorang tabi'in namanya, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib, atau tabi'in yang lain anda lupa. Beliau mengatakan, la taqul li akhika ya himar wa ya khinzir wa ya kalb. Jangan kau panggil saudaramu wahai keledai, wahai anjing, wahai babi. Wahai ini kan orang Arab. Kalau bukan Arab ngomongnya anjing lu, babi lu. Jangan. Jangan, kata beliau. Kenapa? Wa yaqulullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan berkata kepada dia pada hari kiamat, atarani khalaqtahu himaran aw khinziran aw kalban. Apakah engkau melihat saya menciptakan dia sebagai sebagai seekor babi, atau apa lagi, anjing atau keledai? Baik, artinya nggak boleh kita berkata-kata kasar. Jadi begini, banyak orang yang melegalkan, ya, tanda kutip melegalkan kata-kata kasar ketika emosi. Menganggap bahwa ketika mengeluarkan kata-kata kasar atau ketika emosi lalu dia mengeluarkan kata kasar itu bisa membuat dia lega. Padahal itu bukan ajaran Islam. Seemosi seseorang kelihatan perkataannya baik atau buruk ketika dia emosi. Kalau dia emosi masih bisa bersikap dengan baik dan mengeluarkan kata-kata yang baik, itu orang top, markotok. Jempol buat dia. Oke? Okay? Tapi kalau orang nggak emosi kata-katanya baik, biasa. Semua orang juga kalau nggak emosi kata-katanya baik. Tapi kalau emosi dia, wah binatang semua keluar. Nah itu belum sempurna kebaikannya, harus diperbaikin lagi. Jadi seemosi apapun kita sama siapapun. Emosi sama teman, emosi sama guru, emosi sama karyawan, emosi sama istri, emosi sama anak. Jangan keluar kata-kata binatang. Oke? Kadang ada sebagian orang yang emosi sama istrinya, sama anaknya dipanggil monyet. Nah itu kan bahaya. Nah, nanti jadi monyet beneran anaknya. Nggak boleh. Jadi kata-kata yang baik itu sangat luar biasa. Maka
pesan Rasulullah kepada para sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Biasakan lisanmu itu basah untuk berzikir kepada Allah. Jadi ini sangat besar barokahnya kalau misalkan ada seseorang yang waktu kosongnya itu selalu banyak zikir. Zikir, jangan nyanyi. Ini kan masalah anak muda zaman sekarang kalau lagi bengong nyanyi. Kalau yang orang tahun 90-an, 80-an mungkin lagunya Peter Pan, Dewa, Padi. Kalau Kadang zaman BTS, sekarang Korea. BTS, Roy, nyanyi Roy, Roy. Nah, itu gak ada gunanya, itu di akhirat pun gak ada gunanya. Jadi kalau ada orang debat hukum lagu itu boleh apa enggak, anak nggak usah di situ. Haram halal terserah. Yang penting kalau antum ngucapin itu antum nggak berpahala, mungkin dosa. Tapi kalau antum gunakan untuk zikir, pahala. Jadi mendingan yang tinggalin. Ya kan? Jadi zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan zikir-zikir yang lainnya. Istighfar. Baik. Jadi kata-kata yang baik ini tidak bisa disepelekan. Banyak urusan lancar karena kata-kata yang baik. Banyak urusan besar dan berat itu menjadi ringan karena kata-kata yang baik. Sebaliknya, banyak sekali perkara yang ringan menjadi berat karena kata-kata yang tidak baik. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa neraka yang itu merupakan azab dari Allah itu harus kita jauhi. Maksudnya kita minta perlindungan dari Allah agar tidak terkena azabnya. Yang kedua, salah satu wasilah. Apa wasilah bahasa Indonesia ini? Perantara. Salah satu fasilitas. Wasilah itu bisa perantara, bisa fasilitas. Agar kita bisa berlindung dari api neraka adalah menggapai ridha Allah. Dan menggapai ridha Allah banyak sekali caranya. Bisa dengan sedekah, kalimat yang baik. Dari disebutkan dalam hadis, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik juga merupakan sedekah. Itu hadis yang pertama. Yang berapa sekarang? 32, masih ada setengah jam lagi. Baik. Hadis pertama, ada pertanyaan? Ya. Berarti kadang kan kita merasa udah deket ya sama teman. Terus ada bercanda yang mungkin manggil apa itu masuk dosa juga Ustaz. Ya. Jadi kalimat yang tidak baik itu tidak mesti menyakiti hati temannya. Kita sudah dekat sama teman ya. Lalu biasalah sama teman ngomongnya gimana sih? Kadang binatang keluar. Temannya nggak sakit hati. Karena sudah sangat dekat. Cuman masalahnya, apakah untuk dihitung sebagai dosa teman harus sakit hati? Kan tidak. Namanya nggak baik, kata-katanya di sisi Allah tetap tidak baik. Gitu. Oke. Ada lagi? Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, haruslah. Masa mahasiswa studi ngomong sama teman-temannya binatang, kan nggak elok ditengoknya. Itu termasuk bulian juga ya Ustaz ya? Ya, termasuk bulian. Intimidasi. Ustaz, itu Ya. mengapa Rasulullah sampai menyebutkan 2 kali di hadis tersebut Ustaz? Maksudnya apa untuk meyakinkan para sahabat tentang neraka atau ancaman neraka atau bagaimana Ustaz? Ya, wallahualam mungkin saja untuk meyakinkan para sahabat tentang neraka, tapi kalau alasan pastinya wallahualam. Ya Ustaz. Ya. Tanya Ustaz, Ya, tafadhal. di sini disebutkan bisyik hitam protein ya, padahal neraka itu kan dahsyat ya Ustaz ya, tapi bisa kiasannya kok sangat ringan sekali dengan separuh biji kurma gitu. Apa yang tersirat dari kata-kata itu Ustaz? Ya. Jadi itu Anda sudah sampaikan tadi, itu adalah kiasan dari Rasulullah bahwa kita bisa melindungi diri kita atau meminta perlindungan dari Allah terhadap api neraka dengan amal-amal yang sangat sederhana. Artinya
apa namanya, semua orang bisa melakukannya, sehingga nanti di hari kiamat tidak ada lagi alasan kenapa kamu masuk neraka. Saya nggak bisa mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan karena terlalu berat. Amalan-amalan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang hebat saja. Saya tidak mampu, tidak bisa. Kenapa? Karena amalan sangat mudah. Semua orang bisa bersedekah, kata-kata yang baik gitu. Jadi bersedekah sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi banyak. Di Bukit Jabal. Ya. Walaupun Ustaz, sedikit, walaupun tidak Ustaz. menjadi banyak, tetap kalau ikhlas akan menjadi pelindung bagi kita dari neraka. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ya. Ketika kita emosi, lalu mengeluarkan kata binatang, itu kan perbuatan tercela Ustaz ya. Itu bagaimana cara menghindari perkataan kotor seperti binatang ketika kita emosi Ustaz? Bagaimana cara menghindari Ustaz? Bagaimana cara mengatasinya? Ketika kita emosi kan lalu mengeluarkan kata-kata binatang itu kan perbuatan tercela ya Ustaz ya. Iya betul. Ya. Bagaimana cara menghindari perkataan kotor seperti binatang ketika lagi sangat emosi gitu Ustaz? Bagaimana caranya? Caranya rubah kebiasaan itu. Selalu ingat hadis. Itu kan kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan yang dibawa sejak kecil mungkin akhirnya dianggap biasa. Akhirnya dianggap itu sebagai apa sih namanya? Ya normal-normal saja ketika emosi akan keluar kata-kata binatang, kata-kata kasar. Nah, itu maka yang pertama caranya adalah pandangan seperti itu harus dirubah. Yang kedua, selalu ingat sabda-sabda Rasulullah SAW bahwa itu tidak boleh. Maka dan yang ketiga dilatih memang, dilatih. Sedang emosi langsung ingat, oh tidak boleh, dilatih. Redam, ganti kata-kata yang baik. Redam, ganti kata yang baik. Intinya selalu berusaha untuk dicoba dan dilatih. Jangan selalu dibanjakan. Artinya setiap emosi langsung untuk keluar kata-kata kasar. Emosi keluar kata-kata kasar. Ya, tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan kita berusaha meredam, tidak keluar kata-kata kasar, maka pasti lama-lama akan berubah. Dan rasakan pengaruh yang sangat luar biasa. Gitu ya Ustaz. Supaya biasa kembali. Ya. Baik, hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibuku datang kepada saya dalam keadaan sukacita, memang mau bertemu dengan anak kan. Nah, ibunya Asma ini masih dalam keadaan kafir. Asma binti Abi Bakar. Abi Bakar itu istrinya ada banyak. Ada beberapa, Anda lupa. Abu Bakar punya anak, Asma punya anak, Aisyah, dan anak-anak yang lainnya. Aisyah anak Abu Bakar, Asma juga anaknya Abu Bakar. Cuma mereka beda ibunya. Nah, Asma ini ibunya masih dalam keadaan kafir. Suatu ketika ibunya ini datang untuk menemui Asma. Datang dalam keadaan sukacita, sumringah, gembira, excited. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah pada saat itu, "Asiluha, apakah saya boleh menyambung hubungan dengannya, menyambung silaturahim dengannya?" Ini menjadi dalil atas apa? Yang pertama, bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengetahui hukum atas sebuah permasalahan. Ya kan? Yang kedua, bagaimana berhati-hatinya para sahabat ketika ingin melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah pekerjaan. Jadi mereka berhati-hati, lalu mereka bertanya hukumnya apa. Ini kelebihan para sahabat. Ketika mereka ragu-ragu, mereka akan bertanya kepada Rasulullah. Sebagaimana Asma ibunya kafir, datang ingin bertemu dengannya. Asma pun excited, ingin ketemu dengan ibunya. Gembira.
Tapi tetap dia merasa ragu-ragu, boleh nggak saya menyambung hubungan silaturahim dengan ibu saya yang masih kafir? Maka dia bertanya kepada Rasulullah, asiluha, bolehkah saya menyambung hubungan dengannya? Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengerjakan apapun, kalau kita tidak tahu hukumnya, maka bertanya. Jangan sotoy. Udahlah, kerjain aja. Nah, kalau kerjain aja, padahal kita ragu-ragu, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa. Itu namanya syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya apa. Itu namanya syubhat. Samar-samar ya Ustaz. Samar-samar. Namanya samar-samar itu namanya syubhat itu bukan hukum terhadap suatu hal, bukan. Hukum cuma ada dua, ada halal, ada haram. Kalau syubhat ini hukum yang berdasarkan karena ketidaktahuan kita. Kita nggak tahu hukumnya apa, namanya syubhat bagi kita. Tapi bagi orang yang lain yang tidak tahu, tidak syubhat. Makanya kita bertanya. Ketika ingin mengerjakan sesuatu, bertanya terlebih dahulu, boleh apa enggak seperti ini. Nah, kalau ada semangat untuk itu, kalau kita memiliki kesadaran untuk bertanya atas segala sesuatu yang akan kita kerjakan, berarti Allah ingin kebaikan bagi kita. Ya kan? Berarti Allah ingin mencegah diri kita dari hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat. Tapi kalau kita sudah tidak punya kesadaran itu, udahlah semua ditabrak aja. Yang penting saya kenyang, yang penting saya enak hidupnya, yang penting saya mudah, maka itu bisa jadi Allah sudah ingin meninggalkan dia, bahaya. Dia sudah tidak punya alarm untuk bertanya. Nah, jadi kita harus latih diri kita untuk memiliki alarm itu. Mau kerja apapun, tanya hukumnya seperti apa. Kalau tidak tahu, ya kan? Ustaz, kalau syubhat itu condongnya kemana Ustaz? Ke haram apa ke apa tuh Ustaz? Syubhat, nggak ada condong kemana-mana. Jadi syubhat itu kita tinggalkan selama kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, itu halal kita kerjakan. Kalau haram, kita tinggalkan. Itu namanya syubhat. Jadi syubhat itu kita tinggalkan karena kita tidak tahu. Selama kita belum tahu, maka tinggalkan. Ya. Kalau sudah tahu, kalau ternyata halal, ya kita kerjakan. Kalau haram, ya jangan kita kerjakan. Baik, itu salah satu kandungan hadis yang bisa kita ambil. Baik, selanjutnya dia bertanya kepada Rasulullah, asiluha, boleh saya menyambung hubungan dengan ibu saya yang kafir? Kata Rasulullah, iya. Boleh, tidak ada salahnya. Bahkan dianjurkan. Ya kan disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam Allah berfirman, ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu yang masih kafir ngotot maksa kamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, maka jangan taati mereka berdua, tapi perlakukan mereka berdua di dunia dengan baik. Oke? Jadi Islam ini sangat indah. Islam tidak melupakan jasa orang tua walaupun mereka kafir. Di dunia harus kita bergaul, berbuat baik kepada mereka. Ibnu Uyainah mengatakan, Ibnu Uyainah ini Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah seorang ulama, ahli hadis, orang Mekah. Salah satu gurunya Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ibnu Uyainah menambahkan, fa'anzalallahu fiha, maka Allah menurunkan ayat tentang kejadian ini. Jadi ayat kejadian ini menjadi sabab nuzul sebuah ayat. Ayatnya Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi ini ayat ini menjadi dalil buat kita juga kalau kita hidup dengan mu'ahad. Mu'ahad artinya apa mu'ahad? Mu'ahad itu artinya orang non-muslim yang bertetangga dengan kita. Jadi dalam Islam, non-muslim itu terbagi menjadi dua. Ada harbi, ada non-harbi. Harbi yang memerangi, non-harbi yang tidak memerangi. Nah, non-harbi terbagi menjadi tiga.
non harbi yang tidak memerangi kita terbagi menjadi 3. Ada zimmi, ada musta'man, ada mu'ahad. Kalau zimmi, non Islam yang tinggal di negeri Islam, menggunakan fasilitas-fasilitasnya, mendapatkan jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pendidikan, ya kan, mendapatkan bantuan kalau dia sulit, jaminan keamanan, tidak boleh disiksa dan lain-lain. Itu namanya zimmi. Tapi dia harus membayar upeti setiap tahun 1 dinar. Itu zimmi. Nah, itu tinggal di negara Islam. Ada musta'man. Musta'man itu orang yang diberikan jaminan keamanan oleh negara atau oleh salah satu dari umat Islam. Ini saya membawa dia non-muslim, tapi saya memberi jaminan keamanan. Maka itu juga termasuk non-harbi. Tidak boleh kita zolim, tidak boleh kita jahati, bahkan harus kita berbuat baik kepada dia. Yang ketiga, mu'ahad. Mu'ahad ini orang yang non-muslim, tapi memiliki perjanjian dengan kita, seperti di Indonesia misalkan, atau di negara-negara lain yang mungkin belum menerapkan syariat Islam. Tapi kita ada kesepakatan dengan non-muslim untuk saling menjaga keamanan, menjaga kedamaian, kekondusifan, gitu, menjaga negara. Maka tidak boleh kita berbuat jahat kepada dia. Allah tidak larang kita untuk berbuat baik kepada dia. Jadi kalau kita mau kasih hadiah boleh, bahkan binatang kurban boleh kita belikan kepada mereka, boleh. Ada tangga masjid non muslim, aduh idul kurban, kasih, tidak masalah. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka atau memfitnah mereka. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena engkau tidak suka kepada satu kaum, engkau berbuat tidak adil kepada dia. Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang ini. Karena nggak suka sama satu kaum, nggak suka sama seseorang, lalu kita dengar hoax tentang orang itu. Akhirnya kita iyakan. Udahlah, nggak apa-apa lah orang dia, saya benci kok. Saya nggak suka sama dia, yaudah iyain aja. Padahal kita tahu bahwa itu tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Ya kan? Atau kita, banyaklah yang seperti. Jadi intinya, hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita boleh menjalin hubungan baik, bukan hanya hubungan saja, menjalin hubungan baik dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita, artinya non-harbi. Nah, ini contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan dalam suatu riwayat, Na'am sili ummaka. Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Fa'abaha sallallahu alaihi wasallam li Asma an tasila ummaha. Maka Rasulullah membolehkan Asma binti Abi Bakar untuk menyambung hubungan dengan ibunya. Walam yashtarit fi dzalika musyawarata zawjiha. Dan Rasulullah tidak menyaratkan kepada Asma untuk meminta ridha suaminya terlebih dahulu. Makanya tadi judulnya di sini silatu al-walidil musyrik wal mar'ati ummaha walaha zaujun. Bab menyambung hubungan dengan orang tua yang masih musyrik, dan juga seorang wanita menyambung hubungan dengan ibunya yang masih musyrik dan dia memiliki suami. Jadi Imam Bukhari seakan-akan, ini kan hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan babnya kalau nggak salah ini bab Imam Bukhari juga, nama babnya, menekankan bahwa ketika seorang wanita ingin menyambung hubungan dengan orang tuanya, maka tidak perlu bermusyawarah dengan suaminya terlebih dahulu, sambung saja. Karena Rasulullah SAW memberikan izin kepada Asma untuk menyambung hubungan dengan ibunya tanpa harus bermusyawarah dengan suaminya. Tapi kalau misalkan dia mau keluar dari rumah, tetap harus minta izin sama suaminya. Tapi kalau tidak, misalkan ibunya datang atau WhatsApp kalau zaman sekarang untuk membalasnya, tak perlu dia izin sama suaminya. Ini ibu saya WhatsApp, boleh nggak saya balas? Tak perlu, balas dia langsung. Oke. Dan pada saat itu Asma adalah istrinya Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam seorang sahabat.
punya anak nanti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anaknya Asma dari pernikahan dengan Zubair ibn al-Awwam. Ustaz, mau tanya dulu Ustaz, boleh? Ya. Kan tadi di sini penjelasannya bahwasanya tadi kalau misalnya orang tua WhatsApp atau apa gitu kan perlu minta izin lah. Gitu. Tapi kan ada kisah yang menyatakan bahwasanya si anak itu orang tuanya sakit keras, tapi suaminya berpesan sebelum dia pulang nggak boleh keluar. Itu gimana, Ustaz? Kontradiktif dengan kalau di sini kan katanya nggak perlu nih, balas aja atau misalnya ketemu aja gitu, nggak perlu mungkin. Tapi kan ada kisahnya yang sampai akhirnya orang tuanya meninggal, dia ridho mentaati suaminya untuk tidak menjenguk orang tuanya yang sedang sakaratul maut, akhirnya masuk surga karena ridho menjalankan perintah suami. Itu gimana, Ustaz? Baik. Atau yang lain dengan hadis ini atau gimana? Yang pertama, tadi Ana sudah sampaikan, kecuali kalau dia mau keluar rumah, maka harus izin sama suaminya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa para ulama juga bahas masalah ini dalam artian kalau seandainya suami melarang sesuatu, contohnya keluar rumah, lalu terjadi hal yang mendesak dan dia perempuan itu tidak mungkin minta izin sama suaminya. Contohnya misalkan zaman dulu belum ada HP atau suaminya ditelepon nggak diangkat-angkat, tapi dia butuh untuk keluar rumah, padahal suami melarang. Halnya mendesak, contohnya ayahnya sakit mau meninggal, ibunya sakit mau meninggal, atau rumahnya kebakaran, kan dia harus keluar rumah, maka boleh dia melakukan itu. Anak yang sakit harus diantar ke rumah sakit, maka dia boleh untuk melakukan itu, tidak masalah, karena mendesak. Tapi kalau tidak ada hal mendesak, maka tidak boleh. Berarti kalau zaman sekarang lebih mudah. Kenapa? Ada alat komunikasi. Kan misalkan suaminya bilang jangan keluar rumah ya, pokoknya jangan keluar rumah lah. Tapi tiba-tiba misalkan ibunya sakaratul maut di rumah sakit, jadi tinggal bisa telepon suaminya. Dan Anda rasa kalau suami yang baik juga nggak mungkin lah ngelarang. 3 kali hilang istrinya ketemu sama mertuanya 5 sakit 3 kali. Sakit, ya. Cek kan, Ustaz. Izin Zat, bertanya Zat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama gini Zat. Terkait dengan orang tua ya yang non muslim. Jadi misalkan ada seorang anak dari non muslim, dia sudah masuk Islam tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Gitu ya. Orang tuanya jauh di luar daerah. Taunya dia bahwa dia adalah tetap menjadi orang yang Nasrani. Lalu ia coba menjaga atau memakai strategi bahwa pernah dia dengar ada sahabat ketika Rasulullah pergi hijrah, ada yang bertanya Rasulullah jalannya ke sebelah mana, lalu sahabat itu berbohong untuk menunjukkan strategi arah yang salah, berbohong untuk menyelamatkan kan gitu. Nah si anak ini setiap pekan ditanya sama orang tuanya, nah kamu sudah ke gereja, ini Jumat kebaktian, ini Ahad kebaktian. Dia selalu menjawab dengan oh sudah dan selalu. Nah yang Anda tanyakan batasan. Nah, batasan berbohong dengan birrul walidain terhadap yang non muslim itu batasannya di hal apa, Ustaz? Kalau ini kan konteks dia adalah konteks penyelamatan akidah yang sudah dia anut nih akhirnya gitu kan, agar nanti dia tidak mungkin seperti kasusnya Mus'ab bin Umair atau Sa'ad bin Waqqas dia diusir atau gimana gitu. Karena nanti kalau dia ketahuan orang tuanya, dia akan diputuskan kuliahnya, akan dibalikan ke daerahnya seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua berkaitan dengan perkataan yang baik. Sekarang dalam dunia politik Ustaz, banyak istilah-istilah yang menggunakan binatang dan itu dipakai oleh para dai kita. Kecebong, gitu Ustaz ya. Tikus, tikus kantor wali kota gitu. Kadun. Apalah. Kampret.
Ya batasannya itu Ustaz bagaimana Ustaz? Betul kan. Ya. Yang pertama, bagaimana jika seorang berbohong terhadap ibunya, terhadap orang tuanya, demi menyelamatkan dirinya, begitu ya? Ya, tadi mempertahankan, kalau dia tadi mempertahankan akidahnya. Ya, Batasannya hal-hal apa aja, Ustaz? Nah. Baik. Yang pertama begini, kalau orang tua kita tahu bahwa kita Muslim, lalu kita dipaksa untuk keluar dari agama Islam dengan segala ancaman yang ada, seperti yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, yang mengancam, ibunya mengancam tidak akan makan, semua diputus. Mus'ab bin Umair kan ketika masih jahiliyah itu termasuk a'taru ahli Makkah, bagaimana penduduk Makkah yang paling wangi lah. Iya. Setelah diputus semua fasilitas itu, menjadi orang yang sangat sangat miskin bisa dibilang. Baju compang-camping, sendal jelek, kulit rusak, bersisik, termasuk bin Umair. Maka jangan gadaikan akidahmu, itu yang pertama. Kalau memang kita dipaksa, tapi tetap memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Makanya tadi dalam ayat sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau kedua orang tua ngotot agar melakukan kesyirikan kepada saya, fala tuti'huma, maka jangan kau taati keduanya. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah keduanya dengan baik. Nah, itu kan posisinya orang tua tahu. Kalau orang tua tidak tahu, orang tua tidak tahu dengan keislaman kita dan kita menyembunyikan itu, maka untuk menyelamatkan menyelamatkan diri kita, begitu ya? Mungkin agar menyelamatkan diri kita. Ya. Kalau anak pribadi, yang pertama dia kayak gitu mau sampai kapan? Yang kedua, dia juga punya kewajiban atau tanggung jawab untuk mendakwahkan orang tuanya dengan segala konsekuensinya. Namanya dakwah itu pasti ada konsekuensinya, ya kan? Maka cepat atau lambat orang tua pasti akan tahu, karena tidak mungkin selama kita sembunyikan. Yang kedua, ada tanggung jawab untuk berdakwah itu, apapun konsekuensinya harus kita telan pahit. Namanya hijrah itu pasti ada konsekuensinya. Maka kalau anak pribadi, mungkin untuk beberapa waktu awal ya, karena belum siap mental atau apa, mungkin diberi toleransi gitu untuk dia berbohong awal-awal gitu. Tapi kalau selama-lamanya jangan. Dia tetap harus pasang badan, dalam artian kuatkan mental untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa saya sudah Muslim. Ada target saatnya. Iya, saya sudah Muslim, dan dengan cara yang baik memberitahunya dan mengasih tahu bahwa kalau saya Muslim bukan artinya saya durhaka dan lain-lain. Apa konsekuensinya terima. Kalau mereka marah segala macam wajar. Dan kayak saya rasa ya mungkin semua orang tua yang berbeda agama pasti akan marah. Tapi tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Insya Allah mungkin dengan perjalanan waktu lama-lama akan luluh. Lama-lama akan luluh. Nah, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaan yang kedua, kata-kata yang baik. Ya. Baik, kata-kata yang baik ini artinya yang menjadi patokan itu bukan siapa yang mengucapkan, tapi syariat seperti apa. Mau yang mengucapkan misalkan orang yang paling nomor satu dikenal sebagai dai, kalau berkata-kata tidak baik ya tetap saja nilai tidak baik begitu. Tidak akan merubah sesuatu yang tidak baik hanya karena dilakukan oleh orang yang paling baik menjadi baik. Enggak, makanya anak pribadi dimanapun anak ngisi ceramah atau ngasih pelajaran, tidak pernah anak sebutkan kata-kata itu kadrun lah apa, nggak pernah anak sebutkan sama sekali. Karena anak yakin itu tidak akan mendatangkan maslahat. Sekarang kalau kita ngomong itu datang maslahat apa enggak? Sama sekali nggak datang masalah. Justru akan semakin terjadi semakin terjadi kerenggangan, dan tidak akan pernah menyatu, dan tidak akan pernah susah untuk memberi hidayah. Betul. Ikutlah cara Rasulullah. Di antara mereka ada yang berdalil kalau buat orang yang jahat ini mereka orang-orang, mungkin orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang fasik lah ya, dia Muslim juga tapi fasik, tapi dibolehkan. Udah. Ya ada sampai di ketika ceramah tuh sampai yang menyebutkan begitu gitu. Walau alam dalilnya apa yang Anda tahu? Makanya ada juga. Ya. Sampai begitu. Ya. Karena Rasulullah tidak seperti itu ketika berdakwah. Betul. Musuh Rasulullah juga sama, orang-orangnya orang munafik, orang
Ya semuanya lah. Semuanya ada di zaman Rasulullah. Orang Yahudi, orang yang ingin membunuh Rasulullah, menghina Islam, memerangi Islam, banyak sekali. Tapi tidak seperti itu cara dakwah Rasulullah. Nah. Saya bisa. Jazakallah Ustaz. Banyak. Ada lagi? Ya, berapa sekarang? Cepat sekali kalau ngajar di kelas ini ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salah pertanyaan penghujung Ustaz ya. Iya. Baik, singkat saja Ustaz. Terkait sekarang maraknya perpindahan agama atau dalam istilah kita itu murtad gitu Ustaz ya. Ya, dalam satu keluarga misalkan adalah salah satu yang murtad. Nah, kemudian dalam pandangan Islam itu apakah sebaiknya kita buang atau kita tetap jaga hubungan baik gitu Ustaz dengan si pihak yang tadi murtad demikian. Baik. Kalau ada yang murtad, maka kita selalu berusaha untuk mendakwahkannya kembali. Karena sejatinya tugas kita ini mendakwahkan. Oke. Jadi mungkin yang yang harus selalu kita ulang-ulang dalam diri kita, tugas kita ini sebagai pendakwah, menyampaikan. Kalau ada orang yang menyimpang, orang yang murtad, maka kita dakwahkan, kita sampaikan kebenaran. Semoga dia bisa kembali, gitu. Karena kalau kita buang, siapa lagi mau merangkul dia? Selama dia belum meninggal, kan masih ada kemungkinan dia balik lagi ke agama Islam. Ya kan? Sebagaimana orang kafir selama dia belum meninggal, maka masih ada kesempatan kita untuk mendakwakan dia. Siapa tahu dia masuk Islam, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain lebih baik daripada onta merah. Jadi tetap kalau bisa kita dakwahkan. Tapi kalau misalkan dia masih kafir, maka ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan secara agama, contohnya warisan. Dia tidak akan mendapatkan waris, dan juga kita tidak mendapatkan warisan dari dia. Begitu. Anas Mulai menikah, tidak bisa dia menikah dengan muslim. Pokoknya. Tapi kalau misalkan urusan keseharian mendakwah, kalau bisa kita tetap dakwahin. Begitu. Tapi itu Ustaz kan syirik besar ya Ustaz ya kalau udah pindah agama gitu Ustaz. Iya, murtad itu syirik besar. Nah, kalau itu kan biasanya orang putus asa di situ, nggak mungkin lah diampuni lagi gitu, Ustaz. Tapi masih ada peluang ya, insya Allah itu deh. Syirik besar itu tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik besar. Itu maksudnya. Kalau dia masih hidup, maka dia bertobat jadi diampuni oleh Allah. Fotonya mantap. Begitu. Nah, ini syirik, apa yang dimaksud dengan syirik besar tidak mungkin diampuni adalah ketika dia mati dalam keadaan syirik besar. Orang murtad lalu mati, ya sudah, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi selama masih hidup, maka pintu taubat akan selalu terbuka, walaupun dosanya itu sebesar dunia dan seisinya, ya, tetap selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Maka Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena ketika kita putus asa dari rahmat Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Berarti setan sudah berhasil untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya kita ikut setan. Begitu. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oh iya. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Syukran. Insya Allah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz.